Sahabat Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Senang sekali saya MIA Shaneta dapat kembali menjumpai Anda. Dan bersama saya saat ini telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Romo Agustinus Setio Wibowo SY atau akrab disapa Romo Setio. Mari kita sapa dulu Romo Setio. Selamat datang Romo Setio, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera kita mulai acara ini dan sebagaimana biasanya, acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Setio. Silakan Romo. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami hendak merenungkan kisah pertobatan Santo Paulus, muridmu yang luar biasa, berkat doa-doa dari Santo Stefanus dan tentu juga doa dari Yesus sendiri. Bukalah mata hati dan mata pikiran kami, agar dengan mendengarkan sabda ini kami juga semakin tekun menjadi pendoa. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu akan dikatakan apa yang harus kau lakukan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, dengan hati berkobar-kobar, Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Agung dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan serta minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah Yudas. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus. Saulus bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid Tuhan di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa murid-murid Tuhan ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Setio, di sesi pertama ini hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan? Baik, kita mendengarkan tadi kisah luar biasa dari tokoh Saulus ya. Tokoh yang semula menjadi saksi mata ketika Stefanus dihukum rajam. Dan dia sendiri dikatakan aktif ya melakukan persekusi kepada jemaat-jemaat Kristen yang awal. Di buku Kisah Para Rasul ini 3 kali kisah pertobatan Saulus diceritakannya. Dan Paulus sendiri secara pribadi menceritakan pengalamannya yang menjungkir balikkan hidupnya. Dari seseorang yang mau menganiaya, membunuh murid-murid Yesus, menjadi orang yang mewartakan Yesus. Siapakah Paulus? Kepada rekan-rekannya sama Yahudi, dia mengisahkan bahwa dirinya berasal dari kota Tarsus di wilayah Kilikia, ya, sekarang namanya negara Turki. Dia tumbuh besar di kota itu, kemudian menjadi murid seorang guru terkenal di Yerusalem bernama Gamaliel. Saulus adalah golongan Farisi,
Dia ya bisa dikatakan dia orang yang paling Yahudi di antara orang Yahudi begitu ya. Dan dari warisan orang tuanya meskipun Yahudi, Saulus juga memiliki kewarganegaraan Romawi. Ini yang menjelaskan bahwa ketika dia dihukum nanti di akhir-akhir hidupnya dia bisa naik banding sampai ke Roma. Dan barangkali karena pendidikannya yang ketat ini di sekte Farisi ini, Saulus lalu tidak bisa menerima keberadaan murid-murid Yesus yang dianggap menyelewengkan agama Yahudi. Dia yakin bahwa aliran baru yang dibawa Yesus ini membahayakan tradisi dan hukum Yahudi. Itu makanya dengan sengit dia memerangi murid-murid Yesus. Tapi mengapa Saulus ini memerangi para murid Yesus itu, Romo? Ya, jadi dia kan dididik, dibesarkan dalam tradisi Farisi yang ketat ya. Jadi bisa dikatakan suara hatinya begitu dalam tanda kutip terbentuk oleh pendidikan seperti itu. Sehingga lalu mengikuti suara hati macam itu Saulus menganiaya murid-murid Yesus. Maka belajar dari kasus Saulus ini ya memang kita tahu bahwa yang namanya suara hati itu ya secara alamiah belum tentu benar ya. Suara hati bisa salah ya. Kalau dia bertumbuh besar dalam tradisi seperti itu ya mau tidak mau dia akan menganggap kelompok lain sebagai keliru. Jadi dia mengikuti suara hatinya, tetapi suara hati yang belum diterangi oleh Yesus adalah sebuah suara hati yang keliru. Maka mengikuti suara hati yang keliru lalu bisa membuat orang buta tuli terhadap nasihat atau kenyataan-kenyataan di depan matanya. Ya. Namun apa persisnya kekeliruan yang dilakukan oleh Saulus itu, Romo? Ya, tadi kita membaca ya di bagian awal-awal itu ya, dengan hati berkobar-kobar. Dia mengancam dan membunuh para murid. Lalu dia minta surat kepada Imam Agung ya, supaya dengan surat itu resmi, dia bisa pergi ke sinagoga-sinagoga atau ke majelis-majelis untuk mencari murid-murid Yesus dan secara legal bisa dia bawa ke Yerusalem untuk diadili dan ya dihukum ya. Jadi dari kata-kata itu kita bisa membayangkan bahwa Stefanus bukan satu-satunya orang yang dibunuh di Yerusalem ya. Tampaknya ada banyak murid lain yang dibunuh, ditangkap saat itu ya. Dan Imam Agung zaman itu adalah Kayafas ya. Jadi dari kasus penghukuman mati Yesus juga kita tahu bahwa meskipun Palestina itu dijajah oleh Romawi, tetapi dalam otoritas religius tampaknya bangsa Romawi memberikan ya hak itu kepada kepala-kepala agama. Itu makanya Saulus minta surat resmi dari kepala agama supaya dengan itu dia bisa menangkap lalu membunuh para murid Yesus. Kemudian Saulus dan teman-temannya berangkat ke Damsyik ya, Damaskus di Syria. Yang jaraknya sekitar 200 km dari Yerusalem, sekitar Jakarta Cirebon, Jakarta Bandung begitu ya. Dan tampaknya mereka berjalan kaki kalau kita mengikuti ceritanya itu ya, bukan naik kuda ya. Maka kalau 200 km jalan kaki ya kurang lebih 5-6 hari lah sampai ya. Nah, dari rencana Paulus ke Damaskus ini kita bisa melihat bahwa di Damaskus ada beberapa orang Yahudi yang mengikuti jalan Yesus. Orang-orang ini yang tidak ditangkap Saulus untuk dibawa ke Yerusalem. Dan sudah barang tentu orang di Damaskus juga tahu ya, karena perjalanan itu kan 5-6 hari, kan pasti berpapasan sana-sini ya, pasti ada kabar-kabar begitu ya. Sehingga ya dalam arti tertentu orang-orang itu sudah ketakutan juga karena mau ditarget oleh Saulus ya. Jadi kita bisa membayangkan ketakutan murid-murid Yesus saat menghadapi sesuatu yang akan terjadi, yaitu kedatangan Saulus dan teman-temannya. Dan menarik di sini bahwa dikatakan murid-murid Yesus di situ disebut sebagai orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Bisa tolong dijelaskan apa, Romo, kira-kira artinya? Ya, jadi saya cari-cari informasi sedikit di Google begitu. Maksudnya apa ini para pengikut jalan begitu ya. Saya kira ini pasti ada kaitannya dengan Yesus sendiri yang di Yohanes mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Para murid Yesus adalah mereka yang menapaki jalan kekristenan, jalannya Yesus ya. Bila kita ikut jalan Yesus, maka kita menemukan kebenaran dan hidup sejati. Dibandingkan dengan agama Yahudi yang menekankan ritual korban dan ketaatan pada hukum, maka para murid yang mengikuti jalan Yesus ini akan menekankan belas kasih. Di Kisah Para Rasul kita tahu bahwa para murid Yesus belum disebut sebagai Kristianos begitu ya. Nama ini nanti baru muncul pertama kali di Antioquia ya. Di kisah tentang pertobatan Saulus ini, para murid Yesus dipandang sebagai semacam sekte, sempalan orang-orang Nazaret. Maksudnya sempalan agama Yahudi
yang dipimpin oleh Yesus orang Nazaret itu. Ya. Nah Romo, dari kisah pertobatan Saulus ini, kira-kira apa yang bisa kita renungkan? Baik, saya kira menarik untuk merenungkan pertobatan Saulus sebagai hasil doa dari Stefanus dan Yesus sendiri. Pertama-tama tentu kita tahu bahwa pertobatan yang dialami Saulus adalah sebuah berkat karunia gratis dari Tuhan sendiri ya. Pertobatan yang begitu mendadak, cepat, definitif ya. Ya. Ini sangat berbeda dengan pertobatan para santo-santa lainnya, misalnya Santo Ignatius yang saya kenal ya, yang gradual, tahap demi tahap, di mana dia pelan-pelan menanggalkan hidup lamanya, pelan-pelan mengikuti Yesus. Lalu hidupnya menjadi suci berkat kerja keras mengikuti Tuhan. Ya. Maka saat merenungkan Saulus, kita bisa menyimpulkan bahwa di situ Tuhan bertindak. Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan yang memberi karunia. Sehingga Saulus dengan cepat berubah dari orang yang mempersekusi murid Yesus menjadi pewarta Yesus. Namun kedua, kalau kita mencoba semacam memasukkan rasionalitas ya, gimana sih kok bisa begitu ya? Pertobatan seperti itu terjadi ya. Tentu kita bisa mengingat doa dari Santo Stefanus saat dia dirajam ya. Itu dibacakan tanggal 26 Desember kalau nggak salah ya, bacaan tentang Stefanus ya. Saulus menjadi saksi pembunuhan Stefanus, dan Stefanus berdoa begini, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Doa Stefanus ini tentu juga mengikuti doa Yesus ketika di kayu salib ya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya Romo, bisakah dijelaskan kira-kira apa yang dimaksud di doa itu Romo? Ya, jadi kalau menurut saya doa Yesus yang diikuti Stefanus ini adalah manifestasi paling agung dari yang namanya cinta kasih ya, belas kasih ya. Begini, saat kita dijahati orang, misalnya disalahi di jalan raya, mobil, motor tiba-tiba menyerobot jalan kita, rasanya gimana? Marah kan, jengkel, panas ya. Tiba-tiba kita spontan itu keluar entah dalam hati atau dalam mulut ya kata-kata yang nggak bagus begitu ya. Atau dompet Anda dicopet, atau barang Anda dicuri orang, atau karir Anda dijegal, dipotong orang lain yang memfitnah Anda ya. Bagaimana rasanya? Pasti marah ya, jengkel, ingin balas dendam. Nah kita bisa membayangkan Stefanus yang diadili dengan tidak adil, lalu diseret, dipukuli, dilempari batu. Ini hukuman yang tidak adil. Stefanus tidak melakukan kriminalitas apapun ya, dia hanya ingin mengikuti jalan Yesus. Tapi keyakinannya ini diadili, dianggap berbahaya, sehingga dia lalu disidang dan dihukum mati. Stefanus tahu bahwa dia dihukum secara tidak adil. Dia dijahati, bahkan dibunuh secara tidak adil. Tapi apa reaksi Stefanus? Dia tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan orang yang menghukum, dia tidak menyalahkan orang yang menyeretnya lalu melemparinya dengan batu. Tidak. Dia malah minta kepada Tuhan supaya orang-orang itu dicuci bersih dari dosa mereka. Jadi menurut saya ini adalah tindakan belas kasih yang luar biasa ya. Tindakan belas kasih biasanya kita artikan sebagai berbuat baik, memberikan sebagian milik kita pada orang lain, membantu orang lain begitu ya. Menyelamatkan mereka yang sakit, terpinggirkan. Nah dalam diri Stefanus, ia mewartakan keselamatan ya, tentu dia melakukan itu semua sebagai diakon ya, salah satu diakon awal ya. Tetapi lebih dari itu bahkan dia ya mewartakan cinta kasih itu kepada orang-orang yang membunuhnya. Stefanus mengikuti Yesus ya, mewartakan keselamatan pada siapa saja, termasuk kepada musuh-musuhnya, pembunuh-pembunuhnya. Itulah manifestasi agung dari belas kasih. Stefanus dan Yesus ingin supaya orang-orang yang menjahati mereka selamat juga. Itu makanya mereka minta kepada Tuhan supaya dosa, kejahatan itu tidak ditanggungkan kepada mereka. Dan Tuhan mengabulkannya. Maksudnya mengabulkan ini bagaimana Romo? Ya, jadi Tuhan mengabulkan permohonan Stefanus. Itu makanya Tuhan semacam tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa Saulus. Kayak Tuhan kayak melupakannya, tidak mengingat-ingat lagi dosa Saulus. Dan lalu Tuhan memanggilnya. Jadi kalau orang bertanya mengapa Saulus yang jahat kok dijadikan murid yang istimewa, ya jawabannya karena Saulus tidak berdosa. Karena Saulus didoakan oleh Stefanus. Dalam sejarah Santo Santa mungkin kita ingat kisah Santa Monica yang mendoakan anaknya ya, Agustinus, supaya bertobat dan kembali ke Tuhan.
Dan berkat kesabaran dan ketekunan doa Santa Monica, akhirnya Agustinus benar-benar bertobat dan menjadi pujangga gereja. Jadi satu sisi, tentu pertobatan Saulus adalah murni karunia Tuhan, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa pertobatan itu hasil dari upaya manusiawi, hasil dari doa orang yang tulus seperti Stefanus. Iya. Luar biasa ya Romo, dan ini tidak mudah dilakukan. Betul. Ya. Kalau berbuat kebaikan ke orang-orang yang dalam kondisi kita tidak sedang tersakiti, itu jauh lebih mudah ya Romo. Betul. Ya, ini luar biasa sekali contohnya. Baik Romo, sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, kami masih akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setiowibowo SY dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Setio, di sesi 2 ini hal-hal menarik dan penting apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, jadi kita sudah melihat di bacaan Injil tadi perintah Yesus ya untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh penjuru dunia dan kepada seluruh makhluk ya. Nah, perintah Yesus itu tentu tampak dalam diri Paulus ya, yang kita tahu dalam sejarahnya menjadi rasul yang hebat ya. Dia adalah orang yang dengan berani ya, meskipun dia orang Farisi ya, pertama kali membuka jalur pewartaan sehingga Injil diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi awalnya kan murid Yesus kan orang Yahudi semua ya. Petrus dan murid-murid yang lainnya, dan baru Paulus yang saya terus terang tidak tahu genealogi persisnya ya. Apakah mungkin karena dia dari Tarsus ya, dari kota di luar Palestina ya. Mungkin itu yang membuat dia mudah berelasi dengan bangsa-bangsa. Seandainya Paulus tidak ada ya, mungkin Kristianisme ya hanya tetap tinggal sebagai sekte sempalan dari agama Yahudi ya. Dengan seluruh kewajiban-kewajibannya yang mengikat, hukum-hukumnya ya. Kita ingat perdebatan tentang sunat ya. Karena mengikuti tradisi Yahudi ya harus sunat begitu ya. Tapi Paulus yang memutus ya rantai itu. Jadi di konsili yang pertama di Yerusalem ya, akhirnya Paulus berhasil mengubah Kristianisme menjadi sepenuhnya terbuka bagi orang-orang pagan ya. Orang pagan itu Gentiles ya, the nations ya, bangsa-bangsa ya. Itu sebetulnya merujuk kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi. Artinya orang Romawi, orang Yunani ya, orang Syria ya, orang-orang di luar Palestina. Dan mereka dengan mengikuti Yesus ya, masuk ke Kristenan, mereka juga tidak harus menjalankan hukum-hukum Musa ya. Jadi belas kasihan yang ditunjukkan Stefanus ya, lewat doanya ya, mendoakan dengan tulus para pembunuhnya, berbuah dengan munculnya seorang Paulus ya, yang kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Paulus mewartakan Tuhan Yesus yang bangkit tentu lewat kata-kata. Dia berani bersaksi, berkhotbah utamanya awalnya tentu di sinagoga-sinagoga ya, di depan orang-orang Yahudi. Tapi kemudian juga kalau kita ingat di Athena, dia di Athena itu di Agora itu di depan Tugu Areopagos, dia berbicara dengan orang-orang Yunani ya, memberi kesaksian tentang Tuhan yang menjadi manusia, yang sengsara, wafat dan bangkit ya. Jadi dia berkhotbah, dia berdebat, dia juga menulis surat-surat ya. Dan tentu lewat tindakan-tindakan konkret ya, belas kasihan, persahabatan,
Paulus adalah orang yang rajin mengunjungi jemaat-jemaat ya, yang ada di Korintus, ada di Efesus, ada di Roma ya. Mengunjungi itu kan kita kan kehilangan waktu ya mengunjungi itu ya, mengorbankan waktu ya. Jadi itu juga sebuah ekspresi dari cinta kasih sebetulnya ya, kalau kita misalnya mengunjungi orang tua begitu ya. Betul. Karena ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan ya. Tapi kan kita kita mengorbankan waktu demi ya untuk orang lain. Dan tentu saja lewat kesaksian hidupnya sendiri ya. Tadi di bacaan yang pertama kita dengarkan juga ya. Semacam nubuat bagaimana Paulus akan menderita ya karena nama Yesus ya. Dan kita tahu Paulus juga ditangkap, beberapa kali ditangkap, sempat hampir dibunuh ya. Dan akhirnya dia juga dihukum dan bertahun-tahun prosesnya gitu ya, naik banding ke Roma ya. Sampai akhirnya dia sendiri mati ya, menjadi martir di kota Roma membela iman. Jadi belas kasihan dari Stefanus yang berbuah dalam diri Paulus pada gilirannya juga membuahkan ya praktek-praktek belas kasih dalam diri Paulus yang kemudian juga berbuah kepada kita sebagai jemaatnya. Iya. Romo, di Injil dikatakan bahwa Yesus menugasi kita untuk mewartakan Injil atau kabar baik kepada semua makhluk. Apa artinya saat ini, Romo? Betul sekali, Zan. Jadi kabar gembira penyelamatan selain ditujukan kepada manusia juga dikatakan di situ ditujukan untuk semua makhluk ya. Nah, pertama kita diminta mengabarkan Yesus yang hidup, sengsara dan bangkit kepada seluruh umat manusia. Jadi di dalam makhluk itu utamanya ya seluruh umat manusia. Dan Paulus langsung menerjemahkan kata-kata itu sebagai pewartaan bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk siapapun ya. Ada satu teks dari Paulus yang mengatakan ya, sekali kita menjadi murid Kristus tidak ada lagi orang merdeka, orang budak, tidak ada lagi perempuan, laki-laki, ya, tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi ya. Jadi semacam warta Kristianisme adalah warta untuk betul-betul untuk semua saja. Ya di dunia ketika zaman itu masih ada budak ya. Ada orang merdeka, ada budak ya. Kristianisme adalah juga untuk budak, bukan hanya untuk tuannya. Di zaman ketika bangsa Romawi lebih tinggi daripada bangsa lain ya, dia mengatakan ya ini untuk semua. Ya. Dengan kata lain, untuk segala jenis manusia dalam segala kondisinya, seperti itu, Romo? Ya, betul. Jadi kita bisa membayangkan bahwa warta Injil ini ya untuk semua manusia dalam segala kesibukan mereka. Tentu mewartakan Injil ini ya yang jelas dengan khotbah di gereja, memberi pelajaran agama ya, hal-hal seputar altar dan peribadatan ya. Namun jangan lupa ya Injil juga diwartakan untuk segala kondisi manusia. Jadi manusia yang berbisnis, manusia yang hidup di pabrik-pabrik, di media, pendidikan ya, di segala apapun yang menjadi aktivitas manusia. Itu makanya gereja kita juga sangat beragam ya aktivitasnya ya. Ada yang kegiatan katekese, ada kegiatan liturgi, pendidikan ya, sosial, politik, bahkan media. Ini ada hal yang menarik, Romo, bahwa Injil itu tidak terbatas diwartakan hanya di gereja ya, Romo ya, dan juga di komunitas-komunitas gereja ya, Romo. Tapi harus lebih meluas seperti itu, Romo. Bukan harus ya, memang memang seperti itu ya. Seperti jadi itu, ya. Kan sebetulnya Paulus sendiri kan juga kalau melihat pekerjaan dia kan ya, tentu dia ke sinagoga ya, tetapi dia juga bekerja kan. Dia dikatakan membuat tali-tali itu ya. Dan dia mendapat kehidupan dari jualan tali-tali untuk kapal itu ya, keahlian dia. Jadi lewat bekerja itu pun Paulus memberikan kesaksian ya bahwa ini juga bagian dari pewartaan Injil. Jadi dengan apa yang kita lakukan secara konkret dalam hidup kita. Secara konkret, secara baik, secara jujur, secara apa adanya begitu ya. Tentu bahwa Paulus juga mencari uang untuk hidup ya. Tapi kan ya normal, sah-sah saja kan. Asal dilakukan dengan jujur ya. Dan bukan dengan menipu begitu ya. Jadi itu makanya dalam segala bidang apapun ya, di situ ada tuntutan pewartaan Injil itu. Nah lalu jangan lupa, Injil ini diwartakan kepada semua makhluk. Nah, saya jadi teringat pada Bapak Suci kita, Bapak Suci Fransiskus yang Desember lalu kalau nggak salah mengeluarkan ensiklik Laudato Deum ya, terpujilah Tuhan, sebagai penekanan baru, sebagai penekanan lagi
untuk ensiklik tentang lingkungan hidup yang dia tulis 2015, yaitu Laudato Si. Ya. 2 ensiklik ini berbicara tentang lingkungan hidup. Nah, mengapa lingkungan hidup sekarang sampai menjadi perhatian Bapak Suci, Paus? Ya. Pesan Injil adalah pesan kerajaan Allah. Artinya keadilan, perdamaian, dan sukacita dalam roh. Nah, Bapak Suci mengajak kita melihat apakah kita sudah adil kepada lingkungan hidup kita. Kepada alam yang selama ini telah menopang dan memberi hidup kepada kita. Ya, alam itu kan memberi kita oksigen, ya, memberi kita makanan, ya, nasi yang kita makan, sayur yang kita makan, semuanya itu kan dari alam, ya. Iya, betul. Memberi kita semua kenyamanan yang kita butuhkan. Kita ada lampu, ada komputer, ada apapun, ya. Berkat apa? Ya berkat listrik. Listrik diambil dari mana? Ya dari batu bara, dari air, dari apapun, ya, atau dari matahari, ya. Jadi semuanya itu dari alam. Ya, semua fasilitas yang memudahkan hidup kita, ya, komputer, HP, mobil, motor, rice cooker, ya, apapun yang kita pakai sehari-hari, semua diambil dari alam. Jadi alam telah memberi dengan murah hati, ya, semua yang kita butuhkan untuk hidup ini. Nah, masalahnya lalu kita diajak merenung, ya, apakah kita juga adil kepada alam? Kalau kita membuang sampah plastik sembarangan, kita membuang limbah sembarangan, menambang dengan ngawur, ya, merusak ekosistem, membuat binatang dan spesies tumbuh-tumbuhan tertentu punah, ya, mengeksploitasi semua yang ada di perut bumi demi kenikmatan egois kita, ya, maka pertanyaannya apakah kita sudah adil kepada alam? Jadi pewartaan Injil, pewartaan kerajaan Allah, keadilan, sekarang harus kita terapkan juga, ya. Apakah kita ini sudah menciptakan keadilan terhadap alam? Kita juga bisa merenung dengan segala perubahan iklim yang mulai kita rasakan sekarang ini, ya. Musim yang makin nggak jelas, ya. Udara yang makin panas, ya. Siklus yang berantakan, ya. Nah, apakah lalu kita ada semacam berdamai dengan alam? Atau kita semakin asing, semakin merasa nggak paham lagi dengan siklus, dengan musim yang ada ini? Akhirnya, kalau tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian, ya, lalu apakah ada sukacita? Jika alam kita eksploitasi habis-habisan, bila kita sembarangan menghancurkan dan merusak alam, bila kita membuang sampah dan limbah sembarangan ke alam, apakah ada sukacita di situ? Saya kok khawatir kita semua dihinggapi rasa resah, rasa jengkel, rasa marah, ya, karena merasa dihukum oleh alam. Roma, kalau kita perhatikan, ya, kan seringkali orang sudah mulai mengeluh dengan cuaca yang semakin panas, ya, dengan banyak hal, dengan gagal panen, dengan segala macam, ya, Romo, ya. Sebetulnya ini harusnya dikembalikan ke kita dulu, ya, Romo, ya. Kita harus refleksi dulu, gitu, ya, Romo. Kalau menurut Romo, sebetulnya kita tidak boleh menyalahkan begitu saja, kan, ya, Romo, ya. Kenapa, ya, ini seperti itu, kah, Romo, maksudnya? Ya, tentu. Jadi alih-alih menyalahkan pihak luar, ya, tentu selalu lebih baik adalah kita merenung, merefleksikan apa yang aku sendiri, ya, bisa saya lakukan saat ini, ya. Karena kan misalnya di tempat kita ini, ya, sudah sejak saya SMP, saya diajari membuang sampah di tempatnya, ya. Sejak SMP, ya, sampai sekarang, apa yang kita lihat, ya, masih mengerikan, ya. Orang Indonesia ini membuang sampah dimanapun tanpa, dari mobil, ya, begitu, ya, di jalan tol begitu, ya. Masih. Saya nggak tahu sudah berapa puluh tahun kita mendidik satu hal, buanglah sampah di tempatnya, dan kelihatannya 80% masyarakat Indonesia belum melakukan itu. Romo, tadi, ya, dari yang Romo ungkapkan, apakah menurut Romo memang sekarang ini para orang tua khususnya harus lebih concern untuk mendidik anak-anaknya sejak dini, ya, Romo? Bagaimana pendapat Romo atau saran Romo untuk keluarga-keluarga agar kita bisa bertindak lebih nyata? Karena banyak yang tadi yang seperti Romo bilang, sudah dewasa
membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Apa yang bisa Romo Ya, sarankan? tentu yang paling utama adalah keluarga ya, itu Ya. paling utama ya. Harus diteruskan ya, kalau belum ya dimulailah gitu. Iya, Membuang sampah, memberi contoh membuang sampah ya. iya, iya. Lalu tentu nomor kedua yang penting juga adalah sekolah ya. Sekolah harus betul-betul mengajari dan memberikan sarana supaya anak-anak itu belajar tertib membuang sampah ya. Karena seringkali apa gunanya kita ngajari tapi kalau nggak ada sarananya. Maksudnya begini, kita mengajari anak membuang plastik atau sampah itu di tempatnya, Iya, tapi tempatnya nggak ada. iya. Ya. Iya, betul. Tidak ada bak sampah, lalu buat apa begitu ya. Jadi Iya, iya. harus mengajari itu juga memberikan sarana supaya anak-anak itu refleksinya baik ya. Lalu yang ketiga yang susah, karena apa gunanya orang tua mendidik, apa gunanya sekolah mendidik, kalau masyarakatnya juga nggak berubah. Iya. Itu makanya dari sisi kebijakan publik ya, untuk teman-teman yang bekerja di birokrasi ya, ya tolonglah bagaimana caranya supaya masyarakat ini juga Iya. jadi tempat sampah di mana-mana dan rajin dibersihkan begitu ya. Iya. Lalu saya tidak tahu edukasi apa yang bisa dilakukan di pasar-pasar misalnya ya. Iya, iya. Karena itu kan sumber sampah kan di situ ya. Iya, iya. Jadi harus dari pihak masyarakatnya juga harus ada edukasi ya supaya akhirnya kan kadang-kadang kan memalukan begitu loh. Kalau Betul. pernah ke luar negeri kan, ya luar negeri itu kan lumayan bersih begitu ya. Iya, iya, betul. Jerman begitu ya. Kesadaran masyarakatnya, Romo. Persis ya. Nah sementara tempat kita ini kan sampai sekarang, bahkan sampai di desa-desa sekarang ini ya, kalau Jean sempat jalan-jalan di pinggir Pematang itu ya, Iya. itu kan bungkus supermi, bungkus kopi saset, Ya. bungkus sampo, botol Simbol aqua tebaran ya. Romo ya. Itu bahkan di desa-desa loh, di Oh, iya, iya. di Pematang-Pematang itu, ya ampun sampai segitunya begitu ya. Iya, iya. Nah, selain sampah, Romo, bagaimana kita bisa bersikap lebih bersahabat terhadap alam? Misalkan penggunaan listrik, AC, dan sebagainya. Mungkin apa yang sedikit bisa Romo singgung? Karena itu juga tadi termasuk yang Romo sebutkan selain sampah. Ya, tentu kalau energi ini memang saya tidak mau wishful thinking ya, jadi tidak gampang ya. Jadi satu sisi pemerintah sekarang malah kelebihan listrik kan, Iya, iya, iya. kelebihan listrik, jadi Iya, betul. harus dikonsumsi begitu ya. Oh iya. Iya. Kenapa? Karena listrik kita didapat dari mana? Dari batu bara. Iya, betul. Kita udah terlanjur bakar batu bara kebanyakan sehingga listriknya harus dikonsumsi begitu ya. Iya, iya. Maka kalau kita kemudian memakai energi terbarukan, misalnya kita pasang panel matahari, Matahari. atau kita pakai energi yang lain, ya lalu listrik dari pemerintah nggak kepakai. Iya. Jadi itu dilema kita saat ini ya, Betul. khususnya saat ini ya di Betul, Indonesia ya. betul. Tapi memang ya bagaimana ya kalau kita mau mengirit energi ya lampu, AC ya gunakan secukupnya begitu ya. Iya, iya. Hanya itu yang bisa kita anjurkan ya. Iya, iya. Nah, Romo, kalau kita tadi bersikap ramah pada alam, tertib buang sampah, tidak boros energi, tidak mengeksploitasi alam, mengambil sikap hidup yang tidak menghambur-hamburkan sumber alam. Ya. Sebenarnya kita juga sedang mempraktekkan hidup Injil dan bahkan mewartakan Injil ya, Romo. Jadi saya pikir begitu. Jadi pewartaan Injil itu sekarang harus kita extend ya, kita perluas dalam juga penghormatan kita kepada alam ya. Dan jadi kita diminta untuk memiliki kepekaan ya, kepekaan lebih tajam pada lingkungan hidup ya. Tentu saja pewartaan Injil yang lainnya masih penting, misalnya menolong, membantu orang miskin, membantu orang yang masih jauh dari Tuhan ya. Jadi kita sekarang ini menunjukkan jalan kepada Tuhan itu juga concern utama ya. Banyak anak muda yang mungkin jauh dari gereja, tidak peduli atau tidak tahu begitu ya. Lalu menjadi ateis, menjadi agnostik ya. Nah ini juga harus kita tolong ya. Lalu tentu juga mendampingi anak-anak muda yang terekspos pada dunia digital ya, supaya mereka punya iman yang kuat dan punya kemampuan discernment ya, kemampuan diskresi ya, kemampuan menimbang dengan baik. Iya. Oh iya, Romo, di sini kan juga ada pesan Yesus kepada kita, para muridnya, untuk mengusir setan. Apa maksudnya, Romo ya? Ya, jadi kalau soal setan-setan ini, kita ingat ya, di awal Injil itu kan Yesus digoda oleh setannya. Iya, iya. Jadi jangan takut sama setan. Karena Yesus sendiri udah ngadepin tuh setan-setan itu ya.
Dan waktu itu kan Yesus digoda oleh setan untuk mengubah batu menjadi roti. Iya, kan? iya. Ini saya tafsir godaan makanan ya, godaan iya, iya. harta ya, harta benda uang ya, yang lewatnya kita bisa membeli makanan ya. Iya. Setelah itu dia digoda untuk menjatuhkan diri dari atap bait Iya, Allah betul. ya. Karena katanya kalau kamu anak Allah, udah jatuhin aja, nanti kan pasti Iya. Tuhan akan nolong kamu begitu ya. Nah ini saya tafsir sebagai godaan kesombongan. Oh, Ya. iya, iya. Dan terakhir tentu Yesus ditawari setan, udahlah ini semua kerajaan kekuasaan ya. Bukan hanya Presiden RI ya, yang sekarang ini direbutkan orang ya. Bukan hanya kekuasaan atas Indonesia, tapi bahkan kekuasaan semua kerajaan di dunia akan saya berikan pada kamu, asal kamu mau menyembah aku. Iya. Begitu kan, setan menggodanya begitu. Dan Yesus menolak ya, karena itu kan godaan kemahakuasaan ya. Iya, iya. Godaan untuk menguasai semuanya ya, godaan untuk menjadi seperti selevel dengan Tuhan sendiri. Iya, iya. Iya, Romo Setio, sayang waktu kita sudah habis, Romo. Kita harus akhiri perbincangan kita di Baik. sini. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Dan sebagaimana biasa, acara akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Setio. Silakan, Romo. Marilah kita hening sejenak dan kita hadapkan diri kita pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengutus kami semua untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan dalam memperlakukan alam di sekitar kami. Kuatkanlah, doronglah agar kami dan banyak teman-teman kami lebih adil kepada alam. Dan semoga pertobatan dari Santo Paulus berkat doa-doa Santo Stefanus juga menguatkan kami bahwa doa-doa yang gigih, doa yang tekun akan membuahkan belas kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Setio Sama-sama. sudah berkenan mengisi acara ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya MI Aisyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.